Oke, bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita akan membahas kembali mengenai GBP CAD. Untuk GBP CAD ini saat ini ya, ini kita akan bahas mengenai SNR-nya ya, tapi secara tren selama ini garis biru ini kan ada garis biru ya, kita sebut sebagai trend line ya kan. Trend line ini udah dimulai dari tanggal kurang lebih kalau kita lihat di sini di tanggal 17 April, kemudian poin kedua di tanggal 18 April gitu. Dan masih berlanjut ya, di sini dia retest lagi ke trend line-nya dia. Nah, ini dia juga posisi retest lagi ke trend line-nya dia gitu. Nah, ini artinya ya selama dia masih bertahan di atas kurang lebih di level 69047 ya, ini dia masih uptrend. Jadi begitu dia bisa break di level ini ya, dia baru dikatakan downtrend gitu. Selama dia masih di atas ini masih downtrend, walaupun dia break dari trend line ini ya gitu, tapi kan dia belum break dari struktur harga. Berarti posisinya kita masih bisa ambil buy begitu dia nyampe di sini gitu. Kecuali nanti pada saat dia sudah sampai sini dan langsung turun, nah itu udah beda cerita lagi gitu. Tapi untuk skenario nya begitu dia break dari trend ini, dia masih posisi uptrend karena dia belum break dari struktur harga. Dia akan break dari struktur harga begitu dia bisa break dari level 69047. Nah, ini posisi dia di uptrend, tapi ini adalah area support yang pertama. Nah, ini ada area support pertama dia di sini. Oke, yang ini area support pertama dia di 70.105 ya. Ini support pertama. Kalau untuk support kedua itu kurang lebih di level harga 6955. Nah, support terakhir yang ketiga itu di 69047 gitu. Tapi kalau kita break dari trendline, nanti target kita ya di sini 6955 sampai 70105. Itu target kita kalau misalnya kita buy di sini gitu. Nah, ini posisinya karena dia masih berada di support level, jadi saya lihat sih masih kemungkinan besar naik dulu ya. Dia akan retest dulu, tertingginya sih dia akan coba retest ke sini lagi, baru dia lanjut turun gitu ke bawah. Nah, dari sini kita baru cari area sell lagi gitu. Nah, ini sell zone lagi nih di 71452 gitu. Nanti begitu dia break dari 71452 kita baru cari buy zone, dan nantinya kita akan cari lagi nih kira-kira sampai mana sih dia begitu break dari 7145 ini gitu. Kalau kita lihat dari historical yang ada ya, analisa technical itu the next levelnya dia begitu dia breakout di sini kan nih. Nah, kita lihat. Nah, ini kan dia breakout nih ya kan. Dia retest terus di atas. Dia retest lagi di atas tuh kan. Nah, next target dia itu di sini di 7235, tapi tertingginya itu dia pernah nyentuh kurang lebih di level harga paling tinggi ya, atau kurang lebih yang bisa kita capai di 7293. Nah, ini untuk kenaikannya dia kalau dia breakout dari 7145. Makanya selama dia di bawah ini ya, begitu dia udah area di begitu harga udah mendekatin area ini yang trend line yang resisten 7145, kita better cari sell. Tapi begitu dia breakout, kita tunggu dari tes, kita cari area buy dengan target harga 7235 sampai 7293 itu. Nah, ini untuk si GBP CAD gitu. Karena ini kan kalau kita yang ambil juga ini sampel di 2021 ya. Jadi saat ini dia lagi berada di current price 2021 untuk si GBP CAD-nya gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk GBP JPY. Nah, kalau untuk GBP JPY sendiri dia masih belum bisa break resisten ya. Ini di harga 172 ya, 0.06. Dan saat ini posisinya dia mendekatin area supportnya. Ini area support breakoutnya dia. Kalau kita lihat sini, ini ada tahanan yang kita sebut sebagai resisten level kurang lebih di 167.95. Dia breakout itu di tanggal 28 April, ini breakout zone dia. Nah, ini dia potensi retest lagi di sini. Jadi kita bisa looking for buy, short buy di sini. Ya, stop lossnya bisa taruh di sini, tapi ini belum confirm gitu. Jadi memang masih butuh konfirmasi dari market gitu. Karena posisinya dia juga masih struktur harga turun gitu. Maka nanti kita butuh dia confirm dulu ya. Begitu dia break dari zone ini, begitu dia masuk dari zona ini ke zona ini, kita harus tunggu dia break dulu ke atas, baru kita boleh buy gitu pada saat dia retest lagi ke zona ini. Tapi kalau dia masih di dalam zone, kita lebih baik wait and see dulu ya. Jadi kalau dia break
dari zone ini ya, tapi dia breaknya itu ke bawah, maka kita tunggu dia retest lagi baru kita entry sell gitu dengan target harga 165.78. Oke, karena posisinya juga masih turun, jadi memang lebih cenderung potensi di break sih kalau untuk zona ini gitu ya. Mungkin pertama kali pada saat dia nyentuh dia akan retest dulu ke atas ya, sedikit ya retestnya, dia bikin ombak lagi ya. Ombaknya tuh maksudnya disebut ombak tuh kayak dia retest nih ya, terus dia naik lagi, terus dia turun gitu. Jadi kemungkinan besar begitu. Target levelnya nanti di 165 sampai dia bisa break dari struktur turunnya, baru kita cari area buy yang cukup kuat nantinya. Kurang lebih kalau saya lihat sih untuk buy zone yang cukup kuat ya selama ini di sini itu di 105.78 ya, di sini untuk buy zone dia cukup kuat ya. Jadi gitu untuk JPY. Kemudian nah untuk CAD CHF sebenarnya kita juga udah share entry-nya di channel utama dan juga di channel premium ya. Jadi kita ada share entry-nya, jadi bagi kalian yang ikut itu saya ucapkan selamat ya, karena memang sudah running kurang lebih. Kalau kita lihat di sini itu di level di harga di 47 pips gitu, dari harga 699 sampai 6546 gitu, jadi 47 pip kurang lebih runningnya. Target saya sih di sini di harga 65 60 gitu, atau tepat di area supply-nya dia di sini ya, ini targetnya. Oke, itu targetnya. Ini dengan perbandingan RR itu adalah 1:2 gitu, jadi stop loss-nya 30, profitnya 60 pip. Ini untuk saat ini sih dia udah break dari resistannya dia, dan dia udah break dari struktur harga turun ya. Jadi memang potensi dia untuk coba naik lagi. Nah ini memang potensi di break sama dia, mungkin nanti ya kalau kalian masih hold sih ya, ini kalian bisa hold ya dengan stop loss kurang lebih di garis merah ini ya, di 107 ya untuk stop lossnya, karena potensi dia break lagi ke sini ya, turun di tes ke 65243, nah kemudian lanjut naik dengan target harga kurang lebih nanti di level paling tingginya sih di 66138 sampai 6623 ya, itu untuk level tertingginya dia. Oke, jadi untuk itu untuk CAD CHF gitu. Nanti dari sini baru kita coba cari lagi untuk area sell zone dia gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya mengenai Minoper, dan kalau misalkan punya masukan atau request Minoper itu boleh banget kalian komen di kolom komentar video ini ya, nanti akan saya buatkan untuk di next videonya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.